Gus Yahya Sakut Khalil, saya berbicara pribadi. Anda sebagai pemimpin NU, PBNU, kalau Anda tidak berani memberikan somasi kepada negara tentang masalah nasab, berhenti lu jadi ketua PBNU. Konsep imaratan bitoat sudah gagal. Konsep mafarotullahnya gagal. Konsep la islama illa bitokohnya gagal. Kamu membingungkan sebagai seorang pemimpin. Gus Kausal pernah ngomong, orang NU jangan mengkritik dari belakang. Masuk dulu ke NU. Katanya. Saya sudah NU, nggak perlu masuk. Yang saya tanyakan, apakah NU itu organisasi? Berarti NU itu kepentingan. NU itu bukan organisasi. Petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsepnya jelas. Kalau NU itu petunjuk Allah, bukan kepentingan duniawi. La islama illa bitokoh, wala tokota illa bil jamaah, wala jamaatan illa bil marot, wala imaratan illa bitoat, wala to'ata illa bimafaratullah. Muafik mana muafik? Kamu ketakutan apa? Karena ngomong siapa? Nabi Muhammad umbelan. Kamu ketakutan apa? Gus Muafik. Hai Miftah, pengamen. Yang ilmunya tidak seberapa. Kamu mau ikut-ikutan tentang nasab, so tau lu. Lu cari sensasi lu. Juga kaum Alawiyin yang membuat YouTube senaknya sendiri. Mau 007 kek, mau apa kek. Mau teman saya kek, atau tidak kek. Hei, ini bangsa Indonesia. Kita harus menjaga bangsa Indonesia. Siapapun kamu, mau Alawiyin kek, mau Dayak, mau Melayu, mau Batak, mau Jawa, mau Sunda, mau Flores, mau Papua, harus menjaga bangsa ini. Dan lucunya lagi nih, para Habib, yang ngaku-ngaku Habib ini brengsek. Dengar ini, hanya satu Kiai Imaduddin. Kenapa Anda berkuar-kuar? Saya tanya, apakah Kiai Imaduddin punya gerombolan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar dan pemirsa sekalian, saudara-saudariku semuanya, dari manapun dan dimanapun, semoga selalu berbahagia, selalu dilimpahkan rahmah, taufik, hidayah, inayah, ma'unah, karomah oleh Allah kepada panjenengan semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sosok seorang pejuang kebenaran, seorang yang sederhana dari desa, dari channel Wong Desa, yaitu beliau Kiai Mbah Baidowi dari Klopo Sawit RT 1 RW 6 Kecamatan Bulu Pesantren, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Beliau walaupun dari segi keilmuan ala pesantren sesuai dengan teorinya kurang menguasai, tetapi beliau mempunyai kelebihan basiroh, ilmu perasaan, kewaskitaan, melebihi kiai dan santri, bahkan Habib Alawi. Beliau seorang yang bersahaja, sederhana. Dari kosakata yang beliau sampaikan pun tidak begitu banyak, ya. Sedikit-sedikit oke bro, sedikit-sedikit oke bro, nggak apa-apa. Beliau adalah seorang pejuang, pemberani, walaupun pernah dipersekusi seperti Gus Fuad Pleret, Bantul, Yogyakarta. Tetapi beliau masih tetap eksis sampai sekarang. Tidak ada kata menyerah.
dalam berdakwah sesuai dengan bidang beliau sendiri. Pada malam hari ini atau pada saat ini kita akan membahas beliau secara sedikit panjang ya dan sedikit lebar ya. Dari segi ibar yang akan kita ambil dari beliau bahwa beliau adalah seorang yang istiqomah, seorang yang mempunyai basiroh, peninggal hati, kewaskitaan, bisa membaca situasi, dan ini tidak dimiliki oleh semua orang. Walaupun kalangan akademisi menilai beliau seorang yang kurang menguasai fan keilmuan, tetapi bagi orang yang mengerti la ya'riful wali illal wali, maka tidak akan mudah memvonis dengan merendahkan, alias tetap beliau adalah orang hebat. Beliau Kiai Baidowi atau Mbah Baidowi adalah seorang pejuang kebenaran dari desa Klopo Sawit, Hulu Pesantren, Kebumen, yang patut ditiru oleh seluruh masyarakat desa, wong-wong desa yang ada di Nusantara ini, untuk bangkit bersama memperjuangkan nasibnya. Beliau adalah gambaran dari semua unek-unek wong desa yang selama ini belum ada sarana untuk penyampaiannya, alias masih tersekat dengan hijab pembatas antara sub golongan kasta per kasta. Dan orang yang merasa ilmunya tinggi tidak menerapkan paham andap asor, menyelami arus bawah, sehingga antara orang yang berilmu dengan orang yang belum berilmu ini belum bisa ngumpul, belum bisa nyambung. Ibarat antara mahasiswa-mahasiswi dengan dosen yang menganggap bahwa semuanya sama, yang akhirnya tidak ada ewuh pakewuh ya, tidak ada kekikuan ya ketika mempertanyakan ilmu yang belum dipahami oleh kalangan bawah dalam hal keilmuan selama ini yang disampaikan oleh orang yang berilmu. Walaupun kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun ini berlaku, tetap saja orang yang mau mencoba untuk memiliki ilmu yang sama seperti orang-orang yang berilmu lainnya, itu akan tetap kita tuntun supaya semuanya sama-sama. Sama-sama, hanya waktu saja yang membedakan. Sebenarnya semua punya potensi dan kesempatan yang sama untuk memiliki ilmu yang sama pula, khususnya dalam hal perjuangan membela kebenaran dari penindasan penjajahan, baik penjajahan dari segi apapun, dari segi spiritual, dari segi politik, budaya, dan lain-lainnya. Beliau, Mbah Baidowi ini seorang sosok yang dapat diandalkan. Keistiqomahannya, karena istiqomah akan menimbulkan karomah. Karomah itu dapat didapatkan karena sebuah keistiqomahan, kekonsistenan, kekontinuan, terus-menerus tanpa henti. Konsisten
teguh dalam menyampaikan sebuah kebenaran. Itu yang insya Allah dijalankan oleh beliau, Mbah Baidowi dari Kebumen. Jadi jangan kita menilai seseorang yang kelihatannya tidak masuk dalam kriteria keilmuan terus kita merendahkan, tidak. Jangan seperti itu. Kita memposisikan seseorang itu pada kelasnya masing-masing. Ada yang memiliki ketajaman intuisi basirohnya, ada yang memiliki ketajaman keilmuan akliyahnya. Ini beda-beda. Kalau dalam kitab Al-Hikam itu jelas ada bahasan-bahasan tentang orang-orang yang mempunyai keistimewaan, keanehan, ketertarikan dalam mahabbatullah, dalam mencintai Allah. Ada magnet yang sangat kuat antara dia dengan sang penciptanya. Jadi beliau, Mbah Baidowi itu masuk dalam kriteria itu. Lihat dari segi ucapannya, beliau tidak pernah takut kepada siapapun, asalkan apa yang ia perjuangkan itu adalah sebuah kebenaran, membela wong deso, membela rakyat kecil yang sengsara. Itu beliau. Patut kita tiru keilmuan beliau, keberanian beliau, keteguhan beliau, keistiqomahan beliau. Walaupun wong deso, tetapi bisa mengalahkan wong kuto. Dari hal membela orang yang lemah. Karena sebenarnya tugas para ulama warasatul anbiya itu adalah membela kaum lemah. PBNU, PWNU, PCNU, MWJNU, Ranteng NU, beserta segenap staf yang ada di Awan Syuriah NU, Mustasyar NU, Syuriah NU sendiri, harusnya bertugas sebagai pelaksana pengayom umat yang termarginalkan. Dalam hal masalah pernasaban ini juga. Di saat arus bawah kultural NU bergolak, ingin menuntut sebuah kebenaran, berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, justru dari pihak atas ada tekanan yang mengatakan bahwa penelitian masalah nasab yang digaungkan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman itu tidak perlu dilanjutkan, dan bahkan baru-baru ini Kiai Fakhrul Razi dari Malang sebagai bagian dari PBNU bidang keagamaan menyatakan penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman itu sangat lemah katanya. Karena kalau saya lihat dari tulisan-tulisan beliau Kiai Fakhrul Razi Malang itu, beliau tidak menguasai materi, hanya sekedar membaca sekilas saja, belum bisa memahami seluk-beluk di dalam apa yang telah ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman dalam setiap makalahnya. Jadi beliau terlalu tergesa-gesa Kiai Fakhrul Razi itu dalam menilai masalah ini. Beliau tidak seimbang. Tidak hanya beliau Kiai Fakhrul Razi saja, mungkin juga ketua PBNU. Begitu juga patut dicermati oleh Gus Koyum, diperhatikan juga oleh Gus Kausar, dan begitu juga para kiai-kiai dari struktural NU. Jangan lihat dari sisi silsilah nasab Alawi saja, tapi lihatlah sisi akibat dari doktrin yang telah digaungkan, disebarkan oleh para habib-habib Alawi itu. Korbannya adalah kaum Nahdiyin, bukan pengikut selain Nahdiyin. 90% yang dimakan oleh singa penyebar kebencian fitnah itu adalah kaum Nahdiyin sendiri, para yai. Jenengan para kiai bisa dikalahkan oleh
sekelas Kiai Deso, Mbah Baidowi, ya, dari Klopo Sawit RT 1 RW 6 Kecamatan Bulu Pesantren Kebumen, nggak malukah panjenengan? Wong saya sendiri ini dari segi basiroh itu masih kalah dengan beliau Mbah Baidowi, apalagi ya mohon maaf saya nggak menghina Romo-Romo Yai NU, enggak. Jangan begitulah. Seimbang, adil lah, berada di tengah. Kalau toh tidak membela perjuangan Kiai Imad, perjuangan saya, perjuangan Gus Fuad, perjuangan KRT Wiradiningrat, perjuangan Bagus Mogi, Said Muhsin, Gus Arya, dan lain-lain, ya, bersikaplah adil, berada di tengah. Kalau toh ingin mendamaikan, mengademkan, ya, ya berlaku adil lah panjenengan semua. Jangan justru malah dari struktural NU mengembosi kultural NU yang berjuang mati-matian menyelamatkan akidah umat, tiba-tiba jenengan mentahkan. Sudah saya sampaikan bahwa ulama warasatul anbiya itu berada di pihak kaum yang lemah, orang-orang desa, orang-orang kecil itu yang diurus NU selama ini kan ya wong desa sih. Ada fatayatan, ibu-ibu muslimatan, yasinan, tahlilan, bibaan, ngaji-ngajian. Loh ya kan itu orang-orang desa, orang gunung, orang kampung. Kenapa justru ketika ada pejuang dari kalangan kultur NU sendiri jenengan tekan-tekan, jenengan larang untuk berkembang, itu bagaimana? Belajarlah panjenengan dari Mbah Baidowi, ya, Klopo Sawit, Bulu Pesantren Kebumen. Beliau seorang, ya mungkin ya setengah waliullah, ya, nggak penuh waliullah tapi setengah waliullah. Yang agak nyeleneh memang, ya, agak nyeleneh, rambutnya gondrong, berjenggot seperti itu, ya kita tidak boleh menghina, namanya orang itu ya beda-beda, disuruh rapi semua ya nggak bisa, ya macam-macam. Yang penting beliau tidak pernah mengganggu, ya, tidak pernah membuat madorot yang lebih luas dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan oleh para Habib Alawi. Lihatlah wae para kiai-kiai NU dimanapun dan kapanpun panjenengan berada, seimbanglah dalam melihat. Di channel-channel kami ini ya ada video yang seimbang. Seimbangnya gimana? Kami tampilkan bukti nyata doktrin apa yang telah disampaikan oleh para kaula-kaula Ba'alawi itu, Habib-habib itu. Mereka ingin menyesatkan umat Islam, khususnya warga Nahdliyin. Arus bawah kultural NU disesatkan akidahnya, dibelokkan syariahnya, dirancuhkan dakwahnya, dikaburkan tarbiyahnya. Bagaimana orang-orang yang ada di struktural NU malah tambah pada diamnya? Itu bagaimana? Fungsi, misi, dan visi dari organisasi Nahdlatul Ulama ini akan berbeda dari awalnya dulu didirikan. Lihatlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau seorang pejuang pembela Kiai Nusantara sejati, mampu menundukkan Habib-habib itu supaya mencium tangannya. Justru sekarang kok kebalik, ya, kebalik malah kalau sekarang. Ya ini saking pinternya Habib-habib Ba'alawi itu untuk melobi para kiai, melobi para kiai-kiai sebuah pesantren yang rata-rata para pengasuh pondok-pondok pesantren sekelas Al-Falah Ploso Mojo Kediri, pondok pesantren Sidogiri, pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin Lirboyo, pondok pesantren Langitan Tuban, pondok pesantren Blok Agung, pondok pesantren Syafi'iyah, Salafiyah, Situbondo, dan lain-lain. Ya, para yai sepuh ini tidak bermedsos ria seperti kita, kecuali diberitahu oleh cucu-cucunya, sehingga mudah untuk ditipu. Ya mohon maaf, mohon maaf.
mudah untuk dikelabui, ya karena memang bersih. Para yai sepuh itu harganya suci, bersih. Beda dengan saya. Justru Mbah Baidowi inilah kiai desa yang akan mengalahkan Kiai Kuto. Dengan apa? Dengan keberaniannya, dengan apa adanya. Bloko Suto, apa adanya, ceplas-ceplos berani, tampil berani. Saya pun masih kurang berani kok. Dari segi bahasa masih berani beliau, Mbah Baidowi. Ada tipe orang yang kuat basirohnya, ada yang kuat ilmiahnya, dan ada yang kuat kedua-duanya. Kita tidak boleh menghina satu sama lain, harus tetap bersinergi bersama demi perjuangan membela kebenaran. Jadi kita tidak bisa menilai seseorang itu dari segi hanya sekedar teori, cerdas saja tidak. Harus cerdas kedua-duanya. Cerdas spiritualnya dari segi ilmiah, keilmuan, dan basiroh peninggal hati, kewaspadaannya. Mata batinnya yang tajam. Mbah Baidowi ini basirohnya yang aktif. Bisa mengerti seluk-beluk kebenaran. Bisa menilai orang per orang. Bagaimana sepak terjang para habib yang ada di Nusantara selama 50 tahun terakhir ini. Beliau mampu membacanya. Mau kemana, dari mana, di mana, bagaimana, itu beliau mampu mendeteksi kemauan para habib untuk menyesatkan umat. Cuma beliau cara penyampaiannya ya seperti itu, ya wajar lah. Jadi semuanya harus bersinergi bersama. Dakwah itu bermacam-macam caranya, namun sama tujuannya. Ada yang jurusan seperti Mbah Baidowi, ada yang jurusan seperti yang dilakukan oleh Gus Fuad Pleret, ada yang seperti Gus Arya, ada yang seperti Kiai Haji Maduddin dari segi silsilah kenasabannya, ada yang dari segi DNA Kiai Haji Kanjeng Raden Tumenggung Wirahadiningrat, ada yang Tubagus Mogi dari segi silsilah babat kebantenannya, macam-macam. Semuanya berbeda-beda, tetapi tetap sama seperti Bhinneka Tunggal Ika yang kita jadikan sebagai falsafah, sebagai moto semboyan kita dalam hidup bernegara. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Walaupun berbeda-beda, tetapi saling menghargai satu sama lainnya. Beda agama boleh, beda aliran boleh, beda kepercayaan boleh, beda suku boleh. Namun satu negara kesatuan Republik Indonesia, Persatuan Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai keutamaan, kelebihan dari Mbah Baidowi, Kelapa Sawit, RT 1 RW 6, Kecamatan Bulus Pesantren. Ya. Pesantrennya itu di sana banyak pesantren, tapi banyak Iwan Bulusnya mungkin ya, Kebumen. Semoga dapat dimengerti dan difahami. Mari kita tiru basiroh keilmuan beliau dan keberaniannya dalam menghadapi perjuangan dan keistiqomahannya dalam membela kebenaran, bela wong desa, bela wong cilik, bela wong lemah. Bisa mengalahkan wong kuto, bahkan bisa mengalahkan semangatnya para kiai-kiai yang ada di struktural NU, PBNU, Mustasar NU, Suriah NU, PWNU, MWJNU, Ranting NU, dan Banom NU yang lain. Karena mereka yang berada di struktur tidak ada yang berani bersuara masalah ini. Beliau Mbah Baidowi sangat berani. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.